Halo semuanya, salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lili Malika, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Bintang Kota Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan oleh guru menyesuaikan pembelajaran dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas kita. Kita masih ingat kan bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Entah itu minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan lainnya yang pastinya beragam. Murid memiliki karakteristik, keunikan, potensi, kebutuhan belajar yang berbeda, dan ini harus direspon dengan tepat. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar agar murid-murid merasa nyaman berada dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Menurut Tomlinson, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kondisi awal suatu kegiatan pembelajaran yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesiapan belajar murid di sini bukan tentang tingkat IQ, tetapi lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tulisan di sini. Tulisan mangga. Coba ditiupkan. Ada huruf M, ada huruf K, huruf N, huruf D, huruf G lagi, dan A. Mangga. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya kita akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Dalam mengidentifikasi kesiapan belajar, dibahas 6 contoh perspektif kontinum dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar, bersifat transformatif. Murid membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Murid juga perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti itu membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat transformatif. Yang kedua, konkret abstrak. Guru dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah murid masih berada di tingkatan perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan berbagai alat-alat bantu berupa benda-benda konkret atau contoh-contoh konkret. Dan apakah murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga, sederhana kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana, sementara yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada satu waktu. Terstruktur terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang
ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci. Sementara ada pula murid-murid lain yang sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Tergantung mandiri. Guru mengharapkan bahwa semua muridnya dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri. Tetapi beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Selanjutnya, lambat cepat. Ada beberapa murid yang bekerja membutuhkan waktu yang lambat, dan ada pula murid yang bekerja secara cepat. Besaran batangnya ini ya daripada benda ya. Nah terus habis batang ada apa itu? Sebelum daun, dahan. Ya, kan ada cabangnya gini tuh. Ya, cabang dahan tuh. Habis dahan ranting. Habis ranting ada daun. Kemana daunnya? Coba lihat. Warna apa daunnya? Ada warna hijau terus ada yang warna kering ya. Yang kering itu warnanya apa? Warna kuning malah. Ya. Warna ada nggak warna? Mana ada berapa buahnya? Itu buahnya berapa? Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, sebagai minat situasional, yaitu keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik pada saat gurunya sedang berbicara tentang topik bunga, meskipun sebenarnya dia tidak menyukai sama sekali topik tentang bunga tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur dan menarik, serta menggunakan berbagai alat bantu visual. Yang kedua, minat individu, yaitu minat yang dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Misalnya, seorang anak yang memang memiliki minat terhadap bunga, maka dia akan tetap tertarik untuk belajar tentang bunga, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik atau menghibur. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid. Di antaranya, kita dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Kita juga dapat menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, dan dapat menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar ini mengacu pada cara-cara seorang individu yang paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Contohnya, mungkin aja ada anak yang tidak dapat belajar di dalam ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, berdiam, ekspresif, personal, impersonal. Selanjutnya adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3. Tuh, yang pertama, visual.
berarti belajar dengan melihat. Misalnya, melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik organizer. Yang kedua, auditory, yaitu belajar dengan mendengar. Misalnya, mendengar penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Yang ketiga, kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan. Misalnya, bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Adapun strategi diferensiasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh murid di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada dua cara membuat konten pembelajaran yang berbeda, yaitu yang pertama, kita dapat menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh kita atau apa yang akan dipelajari oleh murid berdasarkan tingkat kesiapan dan minat murid. Yang kedua, kita dapat menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh murid berdasarkan profil gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Hal ini lebih mengacu kepada bagaimana murid dapat memahami, memaknai materi atau informasi yang dipelajari. Bagaimana kebutuhan murid bisa terpenuhi, caranya seperti apa, proses seperti apa yang perlu disiapkan, apakah murid bekerja mandiri atau kelompok, seberapa banyak jumlah bantuan yang akan diberikan, dan siapa saja yang perlu dibantu atau apa itu? Dinding. Selanjutnya, saya mengajak anak untuk bermain tepuk. Di samping ada dinding, di bawah ada lantai, di depan ada pintu. Kemudian, saya mengajak anak untuk berkumpul, melihat, dan memilih alat dan bahan permainan edukatif yang telah saya sediakan. Mereka bebas memilih apa yang akan digunakan mereka untuk berkreasi. Membuat rumah apa aja tadi bagiannya? Atap, dinding, lantai, pintu, ada apa lagi? Jendela. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Produk merupakan karya yang berwujud, misalnya karangan,
presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Produk harus mencerminkan pemahamanmu. Lalu, bagaimana cara mendiferensiasi produk? Yang pertama, kita dapat memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian video koneksi antar materi dari saya, semoga menginspirasi. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.